Nah, ini yang menarik Dokter Pitut, Muhammadiyah, Aisyah tentunya juga kemudian memberikan kontribusi yang tidak main-main begitu ya. Ini mungkin bisa dibagikan juga Dok, sebetulnya masuk tahun kedua pandemi COVID-19 yang sudah berusaha dilakukan oleh Aisyah seperti apa saja Dokter Pitut? Ya, kalau Aisyah tentunya bergabung dengan MCCC ya Mbak ya, dengan Muhammadiyah itu pasti. Kemudian kami kan juga ada rumah sakit, kami juga ada apa namanya khususnya untuk pelayanan masyarakat. Kalau untuk masyarakat ya kami banyak melakukan sosialisasi gitu ya dari tingkat pusat, wilayah, daerah sampai ke cabang dan ranting. Tentunya panduan-panduan, flyer-flyer yang isinya lebih ke edukasi lah. Memang kalau Aisyah kan lebih ke masyarakat ya, bagaimana pendekatan ke masyarakat, membuat program-program tidak hanya tentang COVID-nya sendiri, tapi juga bagaimana pemberdayaan masyarakat ketika menghadapi pandemi ini. Karena kan dampaknya tidak hanya dari kesehatan, tapi juga ekonomi gitu ya. Di awal-awal pandemi itu kami ada suatu program yang memang lebih ke selain sosialisasi juga bagaimana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ini. Kalau sampai sekarang program kami ya lebih kepada penyuluhan, kemudian bagaimana upaya kami rumah sakit Aisyah yang tergabung dalam rumah sakit Aisyah dan Muhammadiyah itu dapat bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Karena kita tahu kan sekarang juga tenaga-tenaga kesehatan juga banyak yang terdampak ya gitu. Jadi bagaimana kita saling bergandeng tangan, tetap bisa mensupport warga yang terdampak COVID-19 gitu Mbak. Di situ Baik. sih Mbak. Karena memang akhir-akhir ini kondisinya lumayan chaos begitu ya, Iya, Dokter Pitut ya. Tenaga kesehatan, relawan juga ada yang mulai bertumbangan, kemudian juga oksigen menipis, bed juga kemudian ini ya Dok ya, iya. IGD, ICU dan segala macam ya. Ini kemudian yang bisa dibantu Dok sebetulnya untuk kemudian tadi menstabilkan kondisi yang sedang berdinamika ini seperti apa Dokter Pitut? Ya, sebenarnya kalau yang tentunya kembali lagi mungkin agak klise tapi memang benar kesadaran dari masyarakat gitu ya, tidak boleh abai gitu. Kalau istilahnya kan lebih baik lebay daripada lebih baik lebay Pada apa ya? daripada abai gitu ya. Ya jadi karena yang benar-benar kami rasakan sendiri pada saat itu kondisinya kondisinya COVID sedang landai, sedang tidak tinggi seperti sekarang, kemudian kami abai gitu ya, mikirnya hanya cuma sebentar ke Bandung gitu ya, cuma sebentar ini, cuma sebentar itu, ternyata dampaknya jadi kemana-mana. Itu pembelajaran banget buat kami bahwa memang itu ada di mana saja, bisa terkena siapa saja gitu ya. Jadi memang harus sadar bahwa COVID itu ada dan memang siapa yang bisa mencegah ya tentunya kita sendiri gitu ya, dari kita sendiri dan keluarga. Jadi kalau bantuan ya tentunya banyak ya Mbak ya, tapi saya sih lebih ke kami lebih menghimbau kepada masyarakat bahwa siapa lagi yang bisa menjaga kalau tidak diri kita sendiri. Betul, dimulai dari unit terkecilnya begitu ya, Ya, dari Dokter keluarga. Pitut ya, insya Allah Ya. nanti bisa lebih luas dampaknya.